And in today's video, I'm gonna share with you 10 frasa bahasa Inggris ala native speaker. Halo warga Beringgris, welcome back to Beringgris Ria Channel. Wah, udah tahun baru 2021 aja nih guys. Happy New Year guys. Semoga resolusi kalian di tahun 2020 udah tercapai semua. Dan semoga kalian juga udah nyiapin resolusi baru buat dieksekusi di tahun 2021 ini. Dan semoga salah satu resolusi kalian di tahun 2021 adalah pengen bisa ngomong bahasa Inggris atau ingin memperlancar bahasa Inggris. Karena itu artinya, tepat sekali kalian udah mampir di channel Beringgris Ria. And in today's video, I'm gonna share with you 10 frasa bahasa Inggris ala native speaker. But, before we get to the video, don't forget to like and make sure you subscribe to this channel so you won't miss any single video of this channel. Okay guys, sebenarnya video hari ini tentang frasa bahasa Inggris ini adalah video lanjutan dari 10 frasa bahasa Inggris ala native speaker yang udah gue upload di beberapa minggu lalu. Kenapa akhirnya gue bikin video tentang frasa bahasa Inggris lagi? Karena menurut gue, frasa bahasa Inggris adalah salah satu cara instan buat kita bisa ngomong bahasa Inggris. Dan juga dengan kita menggunakan frasa bahasa Inggris, kita bisa terdengar lebih natural, lebih alami kita ngomong bahasa Inggrisnya kayak native speaker. And yeah, without any further ado, let's get started! Frasa yang pertama adalah one at a time. One at a time. Frasa ini artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah satu persatu. Kata-kata dalam frasa ini bisa kita gonta-ganti, tergantung konteks yang ingin kita bicarakan. Kayak misalnya, one thing at a time, one person at a time, one day at a time, atau lain sebagainya. Yang intinya, kita ingin menjelaskan sesuatu satu persatu. Contoh, can you tell me one thing at a time? Lo bisa ceritain ke gue nggak satu persatu? Atau contoh yang lain misalnya, if you wanna learn foreign languages, you have to learn one language at a time. Yang artinya, kalau lo pengen belajar bahasa-bahasa asing, lo harus mempelajari bahasa tersebut satu persatu. Frasa yang kedua adalah I might have. I might have. Frasa ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan sesuatu hal yang hal tersebut ada kemungkinan tidak benar, atau you are a little bit unsure, atau lu nggak yakin dengan hal tersebut. Contohnya misalnya kayak gini, I might have left my wallet at my office. Mungkin gue udah ninggalin dompet gue deh di kantor. Frasa yang ketiga adalah supposed to be. Frasa ini kalau di bahasa Indonesiain artinya yang seharusnya. Sebenarnya verb atau kata kerja di dalam frasa ini kita bisa gonta-ganti, tergantung konteks kalimat yang kita ingin jelaskan. Kayak misalnya, supposed to do, supposed to go, supposed to say, dan lain sebagainya. Yang intinya, kita ingin menjelaskan sesuatu yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Kayak misalnya contohnya kayak gini, I was supposed to meet her yesterday, but she canceled it. Gue mestinya ketemu dia nih kemarin, tapi nggak jadi karena dia cancel. Atau contoh lain misalnya, you were supposed to call me last night. Lo mestinya telepon gue tadi malam. Lanjut ke frasa yang keempat. Guess what? Frasa ini kalau di bahasa Indonesiain artinya mungkin kayak coba tebak deh atau tahu nggak? Frasa ini biasanya dipakai ketika kita ingin menyampaikan suatu hal atau informasi kepada teman kita yang exciting atau surprising. Contohnya misalnya kayak gini, guess what? I just bought a new iPhone. Tahu nggak? Gue baru beli iPhone baru nih. Atau contoh lainnya misalnya, guess what? I just got a new job. Tahu nggak? Gue baru dapat kerjaan baru nih. Contoh lainnya misalnya, guess what? I just won the lottery. Coba tebak deh,
gue baru menang lotre nih. Next, frasa yang kelima. How come? How come? Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain, frasa ini adalah kok bisa sih? Contohnya misalnya, how come you are alone? Where is your girlfriend? Kok bisa lo sendirian? Cewek lo mana? Contoh lain misalnya kayak gini. How come you are at home? You are supposed to be in the class. Kok bisa lo lagi di rumah? Bukannya lo mestinya lagi di kelas ya? Lanjut ke frasa yang ke-6. Have you heard of? Ini kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah lo pernah denger nggak? Biasanya frasa ini dipakai ketika lo pengen ngasih informasi baru ke temen lo atau ke lawan bicara lo. Kayak misalnya kayak gini. Have you ever heard of coworking space? Maybe you can work there. Lo pernah denger yang namanya coworking space nggak? Mungkin lo bisa kerja di sana. Atau frasa ini juga bisa dipakai dalam konteks yang sarkastik atau sindiran. Kayak misalnya, temen lo susah banget ditelepon dan gak mau juga nelpon balik. Lo bisa pakai frasa ini. Contohnya kayak gini. Have you ever heard of cell phone? We use it to call people. Lo pernah denger nggak sih yang namanya telepon seluler atau handphone? Kita pakai telepon buat nelpon orang. Lanjut ke frasa yang ke-7. I thought so. Yang artinya, iya, gue udah tahu kok. Frasa ini biasanya dipakai ketika lo udah tahu suatu kebenaran duluan sebelum lawan bicara lo ngejelasin fakta tersebut. Contohnya kayak gini. I've been going through a hard time lately. Temen lo bilang kayak gitu. Gue kayaknya lagi galau deh akhir-akhir ini. Terus lo bisa timpalin kayak gini. I thought so. You haven't been yourself these past 3 days. Iya, gue udah tahu kok 3 hari belakangan ini lo kayak bukan lo, agak aneh. Kayak gitu. Frasa yang ke-8 adalah go figure. Frasa ini biasanya dipakai ketika lo baru saja mengalami hal atau baru saja ngedenger hal yang unexpected, yang gak diharapkan, atau mungkin juga annoying. Kayak misalnya contohnya kayak gini. The day that I left my umbrella at my home, you know, it rained so hard. Go figure. Sebenarnya gue agak kurang paham sih arti go figure ini kalau gue translate secara harafiah ke bahasa Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang tahu, bisa komentar di kolom komentar bawah. Frasa yang ke-9 adalah it's more about. Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah ini lebih tentang. Contohnya misalnya kayak gini. Learning English, it's more about exposing yourself to that language. It's not about the grammar. Belajar bahasa Inggris tuh lebih nge-expose lo ke bahasanya tersebut lagi, bukan cuma grammar. Frasa yang terakhir atau yang ke-10 adalah where were we? Where were we? Frasa ini biasanya dipakai ketika lo lagi asik-asiknya ngomong, tapi ada temen lo atau lawan bicara lo nginterupsi. Sehingga lo pengen ngomong balik ke lawan bicara lo. Jadi lo tinggal pakai aja where were we? Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah sampai mana kita tadi? Oke guys, those are the 10 of phrases. It's simple right? Semoga 10 frasa bahasa Inggris tadi bisa ningkatin level speaking bahasa Inggris lo. Bisa memperlancar bahasa Inggris lo. Bisa ngebuat lo ngomong lebih alami kayak native speaker. Oke guys, itu aja video kita untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum gue tutup, jangan lupa di like, comment, subscribe tentu aja, dan di-share video ini kepada seluruh warga beringgris Ria supaya makin pede ngomong bahasa Inggrisnya. Until then, see you on the next video. Bye!